Suatu hari, seorang pendeta dari mega gereja berdiri di depan jemaatnya dan berkata, "Di dalam dompet saya ada sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat bernilai, sehingga setiap orang dari kalian ingin memiliki dompet ini sekarang juga. Jadi, saya akan memberimu sebuah penawaran. Apakah ada di antara kalian dalam jemaat ini yang bersedia menukar isi dompetnya dengan isi dompet saya?" Siapapun mau mengangkat tangan mereka sekarang. Akhirnya, seorang wanita berdiri dan dia melangkah ke depan dan berkata, "Ya, pastor, aku akan melakukannya." Dan dia menyerahkan dompetnya. Di dalam dompetnya ada $100. Menurut Anda, berapa banyak yang ada di dalam dompet pastor tersebut? Jadi, sebelum saya mengungkapkan berapa banyak yang pastor tersebut miliki, mengapa Anda tidak mempost video ini dan memberikan komentar kalian di bawah? Mari kita lihat apakah Anda benar. Jawabannya adalah tidak ada, sama sekali tidak ada. Sekarang kita mungkin akan menertawakannya dan melihatnya sebagai suatu lelucon kecil. Tetapi apakah ada di antara kalian yang setelah bertahun-tahun menjadi seorang Kristen mengetahui kisah tersebut menggambarkan dosa? Dosa telah menjanjikan kita begitu banyak, dan kita telah mengejarnya. Kita berlari mengejarnya. Dosa telah membuat kita berkorban begitu banyak, dan pada akhirnya, apa yang diberikan dosa kepada kita sebagai balasannya? Sama sekali tidak ada. Alkitab sebenarnya memperingatkan kita tentang hal ini. Dikatakan, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Apakah Anda memperhatikan kata yang sangat penting dalam ayat tersebut? Kata tegar hati atau hardened dapat diterjemahkan dalam bahasa Yunani berarti sklerosis. Apakah Anda mengenal atau memiliki seseorang yang telah menderita sklerosis multiple atau sklerosis ganda? Saya ada, dan orang itu sangat-sangat berharga bagi saya. Faktanya, saya percaya orang-orang yang menderita sklerosis multiple adalah beberapa dari orang-orang yang paling menginspirasi hidup. Karena Anda tidak tahu berapa banyak mereka menderita setiap hari. Sekarang, saya bukan seorang dokter, tetapi pemahaman saya tentang sklerosis ini pada dasarnya adalah jaringan di otak mulai mengeras, dan karena itu terjadi, tubuh mulai menyerang dirinya sendiri, dan itu dapat menyebabkan segala macam masalah mulai dari cacat, kehilangan ingatan hingga inkontinensia. Semua jenis masalah dapat muncul dari ini. Namun sklerosis ini juga bisa terjadi pada orang-orang Kristen. Anda lihat, ketika kita membiarkan diri kita menjadi tertipu oleh dosa dalam jangka waktu yang lama, hal tersebut mengeraskan hati kita. Misalnya, dulu pada saat Anda melakukan dosa, hati nurani Anda begitu lembut, sehingga pada satu malam Anda akan bergadang semalaman menangis. Tetapi sekarang, Anda melakukan dosa yang sama, dan Anda bisa langsung tertidur lelap. Pada satu waktu, Anda merasa sangat lapar akan firman Tuhan, sehingga tidak sabar untuk membacanya. Namun sekarang, ada debu di Alkitab Anda. Dulu Anda begitu lembut, Anda sangat penyayang, Anda memiliki begitu banyak belas kasih untuk orang-orang dan yang kehilangan. Tetapi sekarang, Anda menjadi sangat keras dan Anda cukup mudah tersinggung dan terganggu oleh orang-orang. Sahabatku yang terkasih, bolehkah saya meminta setiap dari Anda untuk mendiagnosa di dalam hati diri Anda sendiri? Apakah Anda semakin keras atau semakin lembut di hadapan Tuhan? Karena untuk sampai pada rumah Bapa, kita tidak bisa melakukannya dengan setengah hati. Apakah kita ingin mengikuti Kristus atau hawa nafsu? Apakah kita ingin mengikuti terang atau kegelapan? Mengikuti Dia atau diri kita sendiri? Mari saya beritahu Anda sesuatu tentang si jahat, iblis itu. Alkitab berkata bahwa dia datang untuk membunuh, mencuri, dan menghancurkan. Dan satu hal yang iblis lakukan, pencuri itu, dia mencuri ide-ide Allah ketika Yesus Kristus datang ke dunia ini. Yesus adalah seorang penjala manusia. Dia tahu caranya menarik orang dengan cinta dan kelembutan. Tetapi iblis juga penjala manusia.
Dia tidak melakukannya dengan kelembutan dan cinta. Sekarang dia melakukannya dengan cara yang jahat dan kejam. Iblis tahu bahwa ikan tertentu akan menggigit umpan tertentu. Jadi umpan yang mungkin menarik Anda mungkin tidak menarik bagi saya. Dan juga umpan yang menarik bagi saya mungkin tidak menarik bagi Anda sama sekali. Tetapi iblis tahu bahwa setiap ikan berbeda dan dia tahu bagaimana mencengkram kita, bagaimana caranya menipu kita. Jadi, pertanyaan yang seharusnya kita tanyakan pada diri kita masing-masing adalah, bagaimana kita mengatasi kebohongan iblis? Bagaimana kita menghentikan diri kita tertipu oleh dosa? Tetapi apa yang ayat itu katakan? Ayat yang saya baca sebelumnya. Nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Kita perlu saling menyemangati. Anda melihat faktanya adalah saya membutuhkan Anda dan Anda membutuhkan saya. Kita perlu saling membantu karena kita memiliki musuh yang seperti singa ganas yang mengaum, yang mencari siapa yang bisa dia telan, dan kita tidak bisa melawan musuh ini sendirian. Masalahnya, semakin pesatnya laju perkembangan teknologi digital. Kita semua dengan mudahnya terhubung dengan banyak sosial media. Hal ini sangat memudahkan kita untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan menciptakan konten. Sosial media memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan kita saat ini, sehingga platform ini memiliki kemungkinan yang besar untuk disalahgunakan. Saya takut banyak dari kita hanya akan tinggal di media sosial dan memiliki gereja sendiri. Namun Anda tahu, bukan itu yang Tuhan maksudkan. Tuhan Yesus Kristus yang merupakan lawan dari tipu daya itu menginginkan kita sesama saudara seiman untuk saling menguatkan. Alkitab mengatakan tidak ada kepalsuan, bahwa kata kepalsuan berarti tipu daya. Tidak ada tipu daya yang ditemukan di dalam mulutnya. Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dia telah memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu. Dia telah memerintahkan kita untuk bertemu secara fisik dengan orang-orang Kristen lainnya dan memecahkan roti untuk mengingat tubuhnya yang didera dan digantung di kayu salib karena dosa-dosa kita, dan meminum anggur dari cawan untuk mengenang darahnya yang tertumpah, karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Dan itulah yang diperintahkan untuk kita lakukan, untuk bertemu dengan orang-orang percaya lainnya dan berbagi dengan cawan yang indah itu, dengan roti yang luar biasa itu, dan mengenang juru selamat yang mati bagi kita, Yesus Kristus.